warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari video Chess Olimpiade 2024 babak kelima. Untuk game kali ini saya ambil dari tim Hungaria. Di tim utamanya kawan yang diperkuat oleh Richard Rapport, Shannon Sugirov, dan juga ada Peter Leko di situ kawan. Nah, di babak kelima Hungaria bertemu dengan tim Ukraina. Hungaria menang 2,5 1,5. Satu-satunya kemenangan didapat di papan 1 dari permainannya Richard Rapport mengalahkan Vasily Vanchuk. Permainan ini cukup menarik kawan. Coba lihat di diagram terakhirnya, Raja Putih dipaksa keluar ke pusat, ke center dengan langkah pengorbanan kuda dari Richard Rapport. Seperti apa gamenya? Langsung ke papan analisisnya. Oh ya kawan, tadi ada kawan-kawan yang hubungi admin lewat WA. Nggak tahu siapa dia, namanya dia tidak menyebutkan siapa, admin juga tidak tanya. Dia ngasih tahu link kawan, link cabang olahraga catur di PON Sumut untuk kategori standar perorangan yang sudah masuk babak ketiga dan sedang berlangsung babak ketiga. Nanti coba kita otak-atik kawan untuk babak ketiga kah atau babak kedua, babak ke-1 yang sempat kita lewatkan kawan. Apakah ada game menarik? Tadi sempat admin lihat sekilas. Tapi nanti sore lah coba kita update hasil di standar perorangan itu. Sementara kita nikmati permainan Vasily Vanchuk versus Richard Rapport di papan 1 babak kelima antara tim Hungaria berhadapan dengan tim Ukraina kawan. Vasily Vanchuk merupakan pemain veteran kawan yang masih aktif seangkatan dengan siapa? Ya, Kasparov, salah satu angkatan dengan Vasily Vanchuk. Ada Viswanathan Anand juga masih aktif bermain kawan dan mengawali dengan pion D4. Kuda F6 oleh Richard Rapport, setelah pion C4, pion G6. King's Indian Defense atau dengan Granville Defense. Setelah kuda C3, Granville Defense dimainkan oleh Richard Rapport. Jangan protes ya, kalau admin mengucapkan Granville Defense. Itu lebih mudah di lidah admin kawan, lidah orang Jawa. Mungkin cara bacanya nama Granville bukan Granville ya, Grunfeld atau apa, terserah. Jangan protes. Nah, di sini variasi pertukaran merupakan variasi yang paling populer. Tentu saja kalian tahu jalurnya seperti ini, memberikan kesempatan putih untuk kontrol petak pusat dengan pion pusat kawan. Tapi nanti setelah gajah G7 mungkin ada gajah C4 atau variasi yang lain. Hitam akan mengkontor petak pusat dengan pion C5-nya diikuti. Ya tentu saja perwira-perwira yang lain untuk mencoba merebut kembali kontrol petak pusat di variasi pertukaran. Tapi Vasily Vanchuk memilih variasi kuda kawan dengan kuda F3 setelah gajah G7. Nah, di sini juga kalian punya banyak opsi untuk melanjutkan permainan Granville Defense ini. Ya susah kalau ngomong Granville lah. Nah, melanjutkan variasi pertukaran tertunda bisa jadi opsi juga. Ambil balik, pion E4, sikat, dan melanjutkan dengan pion C5 seperti tadi kawan. Atau variasi yang lain. Seperti variasi Petrosian dengan gajah G5, biasa diikuti kuda ini ke petak E4, pion C pukul pion D5, kuda ambil gajah, ambil balik tentu saja. Atau variasi yang lain dengan Russian system, sistem Rusia yang biasa diikuti dengan pion D pukul pion C4, menteri ambil balik, hitam rokade. Atau variasi Hungaria, gajah F4. Nah, Vasily Vanchuk melawan pemain Hungaria memilih variasi Hungaria. Gajah F4, Hungarian attack, rokade. Kemudian benteng C1, pilihan utama kawan. Nah, di sini gajah G4 atau langkah yang lain seperti dengan langkah pion D pukul pion C4 kawan. Richard Rapport memilih gajah G4. Nah, sekarang gajah sudah keluar kawan, tentu saja pion E3. Dan di sini ada beberapa game yang pernah memainkan kuda ini ke petak H5 kawan. Atau juga ada yang bermain dengan langkah pion C6. Richard Rapport memilih dengan langkah pion C5. Dan ini merupakan langkah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di langkah ke-7 hitam. Vasily Vanchuk membuka lajur D dengan pion D pukul pion C5. Dan Richard Rapport menyerahkan gajah terangnya. Gajah sikat kuda F3 ambil balik oleh menteri. Kemudian Rapport melangkah kuda petak E4 menantang pertukaran kuda kawan. Dan juga tujuannya tentu menekan kuda C3 bersama gajah, apakah juga diikuti oleh menteri nanti. Dan pion C pukul pion D5, langkah bagus dari Vasily Vanchuk. Sementara unggul 2 pion kawan. Luar biasa Richard Rapport. Di awal pembukaan sudah membuat pengorbanan 2 pion, tapi posisi hitam masih baik-baik saja. Dari evaluasi bar di sini, walaupun unggul 2 pion, tapi engine menilai tidak ada keuntungan yang berarti dari putih. Ya, kita lihat masih unggul materi tentu saja.
Nah, bagaimana di sini kawan jika kuda pukul kuda? Ya tentu ambil balik oleh pion ya. Nah, menteri ambil pion E4, masalahnya menteri keluar ke peta A5 skak kawan. Kalian tidak punya blokade lagi di peta C3. Dengan pion B4, ya sikat lagi, terpaksa raja keluar dan sudah tidak bisa rokade. Nah, bagaimana di sini jika pion ini diambil oleh kuda? Hampir sama kawan, kuda ambil pion D5 memberikan kesempatan menteri keluar skak. Blokade dengan pion B4, menteri A3 menyerang benteng, mungkin kuda ambil pion E7 skak terlebih dahulu, selepas itu menteri bergeser mundur ke D1. Nah, menteri ambil pion B4, terpaksa raja kalian keluar, tidak bisa rokade lagi kawan. Langkah presisi dari Vasily Vanchuk dengan pion C pukul pion D5. Nah, gajah sikat kuda C3 skak. Ambil balik oleh pion B, terpaksa kalau menggunakan benteng masih ada kuda di sini. Jadi ambil balik menggunakan pion B. Selanjutnya menteri ambil pion D5. Sekarang selisih pionnya tinggal satu kawan dan menteri menjaga kuda. Ada benteng D1, menteri mundur ke peta E6, tetap jaga kudanya. Benteng D4 kawan, serang kuda di sini dan juga persiapan keluarkan gajah dengan tempo serang menteri. Kuda ambil pion C5, lanjut Richard rapot, gajah C4. Menteri ke C6 menantang pertukaran, ditolak. Gajah D5 blokade untuk menyerang diagonal terang, benteng pion B7. Nah, Stockfish menyarankan bergeser ke peta F6, langkah terbaiknya. Putih rokade, diikuti kuda berkembang ke peta C6. Tapi memilih ke peta B5, maksud saya ke peta B5 kawan, bukan ke peta B6, ke peta B5 di sini untuk mencegah raja supaya tidak bisa rokade. Dan di sini kawan, langkah terkuat bagi putih adalah gajah 6. Serang benteng kawan dan menyerang peta F7 ini. Nah, di sini hitam kemungkinan akan korban kuda kawan. Kuda D3 skak, raja bergerak ke peta D2, menteri B2 skak. Putih baik-baik saja dan berpotensi menang kawan. Entah kalian kembangkan kuda D7 di sini, nah bisa geser benteng serang menteri terlebih dahulu kawan. Apakah kuda C5 skak terlebih dahulu? Naik saja tak ada masalah, kalaupun pion diambil temponya skak, ya kuda jatuh dan seterusnya. Vasily Vanchuk mengusir menteri dengan pion A4 terlebih dahulu. Dan seperti yang saya tunjukkan tadi, kuda D3 dipilih oleh Richard rapot kawan skak. Raja D2, menteri B2 skak, raja ambil kuda, dan apa? Kuda A6. Lanjut Richard rapot. Di sini ada potensi skak mat. Putih harus berhati-hati. Jangan sampai membuat kesalahan. Nah, di sini ada beberapa opsi yang bisa dilanjutkan oleh putih. Kembalikan perwira, sikat pion F7, atau dengan langkah yang lain dengan benteng C4. Inilah langkah terbaik juga untuk kontrol peta C5 dari ancaman kuda kawan. Ambil contoh ya, kalian bermain dengan langkah yang lain. Anggap contoh, keluarkan benteng ya, agar cepat aktif mungkin bagi kalian. Masalahnya ada kuda C5 skak. Tak ada pilihan lain ya, raja bergerak peta C4, korbankan kuda sekali lagi skak. Raja ambil, diikuti apa? Benteng keluar. Terserah, mau benteng A, benteng F, peta C8 skak. Kalian blokade di sini dengan gajah. Ya mungkin dengan gajah terang saja ya. Berharap diambil menggunakan pion. Tidak. Dorong pion B6. Sudah skak mat kawan. Oleh karena itu, di sini dengan benteng C4. Kemudian keluarkan benteng AD8, pin gajah. Nah, masih gajah H6 yang terkuat di sini. Nanti diikuti pion E6 di sini kawan. Nah, kalian ambil benteng, raja ambil balik. Kalian masih unggul dengan sepasang benteng. Memang gajah ini jatuh di langkah berikutnya mungkin dengan pion E4. Nah, pion pukul gajah, ambil balik oleh pion kawan. Dengan langkah presisi, hitam juga masih punya kesempatan untuk bermain remis. Tapi lagi-lagi kawan, tentu dengan posisi sepasang benteng, ini juga sulit buat hitam untuk mendapatkan kemenangan melawan sepasang benteng. Tapi posisi raja ini dalam posisi di pusat ya kurang enak juga. Mungkin dengan pion B5 hitam akan melanjutkannya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Vasily Vanchuk
memilih gajahnya ke pusat ke E5. Blunder kawan. Dan masih pion E6 langkah terbaiknya. Gajah bergerak ke D4 untuk blokade lajur pusat. Nah, di sini kalian bisa ambil gajah ini menggunakan benteng mungkin. Mungkin menteri akan ke peta E2 menantang pertukaran. Vasily Vanchuk memilih menterinya ke peta F6. Simpel sekali. Satu langkah peta-peta ini bisa skakmat kawan. Tapi posisinya sudah dalam posisi kalah Vasily Vanchuk karena benteng sikat gajah skak. Raja ke E4. Kalau kalian blokade dengan benteng di sini kawan, berarti benteng sikat gajah ambil balik. Nanti bersama benteng ini juga menteri melakukan ancaman serius lainnya. Maka tidak ada kontrol peta C5. Kuda siap beraksi skak. Raja C4 ya seperti tadi kawan ya. Skak mat. Sudah ada backup dari benteng. Raja tidak bisa ambil. Kalau blokade dengan gajah di sini, maka berikutnya apa kawan? Berikutnya dorong pion. Repot juga. Oke, tak perlu kita lanjutkan lagi. Memilih raja ke peta E4. Benteng ambil gajah sudah tidak ada ancaman skak mat kawan. Raja ambil balik. Kemudian menteri ke E2. Walaupun kalah kualitas perwira, masalahnya benteng putih ini kawan. Tidak bisa keluar dari tadi. Nah, serang benteng menteri. Benteng D4 bersama menterinya nanti menusuk baris belakang. Mungkin berharap menahan remis tapi posisinya sudah kolaps kawan. Nah, langkah terbaik ditemukan oleh Richard Rapport dengan langkah kuda B8. Untuk menghentikan potensi benteng D8 karena ada kuda skak garbuan pada benteng nanti. Vasily Vanchuk bermain dengan benteng D6. Menteri C4. Lagi-lagi ancamannya juga serius di sini kawan. Kuda siap bermain nanti juga. Nah, benteng HD1 jawaban terbaiknya. Ya, kalau kalian yang main pasti ya benteng ini keluarkan segera mungkin. Vasily Vanchuk dengan menteri F4 dan dia menyerah di langkah ke-26 ini sebelum Richard Rapport melangkah. Karena jawabannya tentu pion F6 skak. Raja sudah tidak bisa bergerak kawan, terpaksa ambil dengan menteri. Berikutnya dengan kuda C6 skak. Tidak ada pilihan lain ya. Benteng ambil, menteri ke D5 skak, raja ke F4, benteng ambil menteri skak, raja bergeser, kalian ambil benteng atau ancaman skak mat juga bisa jadi. Kalau tadi kawan putih ini memilih dengan langkah benteng HD1, ya tetap saja ya kuda ini pilihannya. Skak, sikat, sikat. Posisi pion ini dalam ancaman, kalian dorong ya menteri ke peta ini kawan skak. Bergerak ke ruang terang di sini. Nah, diikuti dengan langkah menteri C6 mungkin sekali lagi. Ataupun langsung ambil pion H2 juga tidak ada masalah. Tidak ada ancaman yang terlalu berarti. Posisi raja sangat nyaman kawan. Masih panjang dari ancaman skak mat. Tapi melihat posisi raja dan posisi pion sudah sangat jelek. Tak perlu kita lanjutkan lagi. Oke, itulah kawan kemenangan Richard Rapport di papan 1 mengantarkan tim Hungaria bersama Cina, India, Vietnam kawan berada di posisi atas masih dengan hasil sempurna sampai babak kelima ini. Oke, semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian kawan dan coba nanti admin akan otak-atik game di Pon Sumut kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.